Hari Raya Pentakosta turunnya Roh Kudus. Dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan dengan daya kekuatan Roh Kudus engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan engkau tahu tubuh Kristus. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dialah yang menyatukan segala sesuatu dan memahami setiap tutur bahasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Para peziarah, putra putri Bunda Maria yang berasal dari berbagai penjuru, kita satukan Hari Raya Pentakosta turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan yang jelas dalam kisah balasannya. Apakah roh yang sama akan dapat memberi daya dan semila juga? Sangat mungkin. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus Allah. Ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, dan baharuilah seluruh muka bumi.
Karena tuntunan Roh Kudus itu juga, maka hari ini kita memperingati 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kita bersyukur atas karya Roh Kudus yang terdampingi dan memimpin para uskup kita menghadirkan serta situasi yang diperoleh para rasul di saat turunnya Roh Kudus. Dan juga karena Roh Kudus berkarya, maka kita pun disatukan tempat ini untuk merayakan keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat yang Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membantu saya kepada Allah. Semoga Yang Maha Kuasa bersama kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Syukur nomor 355. Kami yang Maha Agung dan kekal, berikan misteri Pentakosta, Engkau menguduskan gerejamu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mujizat Pentakosta, sentuhlah dengan Roh Kudus-Mu hati umat beriman. Dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Referen Mazmur tanggapan 828. Jadi baru seluruh
Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berlian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut. Ya Roh Kudus datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Suluh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah. Kau penghibur ulungku, kau sahabat jiwaku. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Putra-putri Bunda Maria, para peziarah yang sebagian tadi malam sudah bersama-sama kita di sini dengan Pak Wali, dan kita merenungkan 7 duka Bunda Maria. Dan tadi pagi sebagian juga dari kita sudah mengikuti jalan salib, yakni kita rayakan Ekaristi. Perayaan hari ini turunnya Roh Kudus Pentakosta dirangkaikan juga dengan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan sabda Tuhan yang kita dengarkan bersama, yang menjadi permingguan kita, yang akan menjadi panduan dalam kehidupan kita, dalam Injil yang kita dengarkan, Injil Yohanes, dalam amanat perpisahannya. Jadi Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya, yang memberikan pesan, yang memberikan amanah. Ini pasti sangat penting. Dan tentu saja kalau misalnya ada salah seorang yang mau meninggalkan keluarganya, atau mungkin juga seorang pejabat mau tinggalkan dia punya penghibur, dan siapakah dia? Itulah yang kita rayakan turunnya Roh Kudus. 50 hari sesudah Yesus bangkit, dan 10 hari sesudah Yesus naik ke surga, turunlah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang menjadi suatu api yang membakar para rasul, sehingga mereka yang sebelumnya ketakutan selalu saja berada di rumah dengan menutup pintu, menutup jendela, setelah mereka mendapatkan Roh Kudus, mereka keluar dari rumah, dan di sana mereka bersaksi. Di sana mereka menyampaikan dengan gagah berani yang pasti. Candi Babel dibangun dengan kesombongan, dan terjadilah perpecahan karena satu dan lainnya tidak saling lagi mengetahui bahasa. Dan turunnya Roh Kudus mempersatukan semua bahasa, sehingga orang saling mengenal dari manapun, karena Roh Kudus. Termasuk kita di Indonesia, bahkan dengan berbagai suku, dengan bahasa, ibu bapak dan saudari. Banyak terjadi perpecahan, entah itu organisasi, entah itu lembaga, bahkan keluarga. Terjadi perpecahan karena tidak satu bahasa, tidak saling mengerti, masing-masing dengan bahasanya sendiri. Maka ini jelaslah bukan yang dikehendaki oleh Roh Kudus, Sang Pemersatu, Sang Penghibur, yang memberikan kekuatan, yang memberikan keberanian untuk
mempertahankan dan membela iman akan Kristus yang bangkit, yang cukup menantang karena tidak datar pendakian, khususnya kalau dari perhentian ke-8 ke perhentian ke-9. Wah, itu luar biasa. Saya doakan Salam Maria tadi, wah hanya sebagiannya bisa sambung. Nggak bisa lagi Santa Maria. Dari 9 ke 10 juga begitu. Tetapi kemudian setelah pemberhentian ke-14, wah, semua memandang alam sekitar dengan kelegaan. Hanya saya berpikir, aduh, ini sebenarnya masih kurang tantangannya. Andaikan hujan kemarin-kemarin akan lebih bagus. Tapi mau bagaimana? Karena di sini ada seksi. Tadi malam banyak bintang, bulan purnama. Pagi ini cerah, ya. Mungkin jam-jam 3 baru hujan sebentar setelah pulang dari sini. Setelah bongkar tenda, ya. Tetapi yang digerakkan oleh Roh Kudus, kita harus percaya itu. Kalau saya lihat wajah-wajah ini, ya ada yang dari jauh, ada dari DKB, ada dari Punggaluku, ada dari Wahuni, dan tentu saja yang sekitar-sekitar sini bergerak ke sini. Padahal ya sebenarnya perayaan yang sama juga dirayakan di bagi kita. Tapi itulah Roh menggerakkan kita, mengarahkan kita di mana kita mau satukan 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau pas tahu dia 100% suku apa nggak tahu ini. Pasar Koner di sana itu ya pakainya tertutup luar biasa. Jadi semuanya suatu kekayaan dan mempersatukan kita karena apa? Karena Roh Kudus. Maka betapa dahsyatnya, betapa luar biasa itu kalau Roh Kudus berkarya. Dan tentu saja pada perayaan 100 tahun ini kita juga harus bangga. Para uskup 100 tahun yang lalu, sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah membentuk suatu persekutuan yang namanya MABI, Majelis Agung Bali Gereja Indonesia, yang sekarang KBI. Mereka menyatukan bahasa, bagaimana supaya Kristus dihadirkan di bumi Indonesia ini. Dan sampai saat ini mereka terus-menerus berkumpul untuk menyampaikan dan memberitakan bagaimana supaya umat Katolik di Indonesia ini bisa bersaksi, bisa mempertahankan imannya. Tetapi Tuhan sudah arahkan kita untuk buat sejarah bagaimana di tanah kehidupan ini yang nantinya akan berkisah, akan bercerita khususnya untuk anak-anak kita ke depan, bahwa yang mati itu dia punya lidah masih di luar, sudah mau ditutup, sampai mati masih ejek-ejek orang juga, kasihan. Ya. Tapi ada juga sudah meninggal tapi satu matanya terbuka, tidak mau ditutup. Nanti datang ternyata istri yang keberapanya datang, mau ditutup matanya langsung tutup. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita mati tidak usahlah buka mata untuk yang lain, tutup saja itu. Ya, Ibu Bapak dan Saudari, kita kembangkan sendiri, Tuhan memberkati. Kita
teguhkan iman kepercayaan kita dengan menyatakan syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang ke tempat penantian ketika untuk mati, yang ke surga di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, Yesus yang datang anak diri terkena. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya Bapa di surga, bersama dengan Putramu Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Bagi umat Allah, semoga Allah Bapa menghibur dan menggembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah, semoga Allah mendengar doa kami ya Tuhan. Bagi kita maupun seluruh umat yang bersiara bersama Bunda Maria, semoga teladan Imam Bunda Maria semakin menguatkan iman dan pengharapan seluruh umatmu kepadamu, sumber segala rahmat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia yang merayakan 100 tahun keberadaannya di bumi Indonesia ini, semoga para Bapak Uskup yang merupakan pengganti para Rasul semakin bersatu padu bersama semua umat beriman untuk bersama-sama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan terang Roh Kudus-Mu, gerejamu di bumi Indonesia ini menjadi penggerak dalam membangun persaudaraan dan kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurahkan lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, penuhilah kiranya janji putramu dan usulan rohmu. Semoga rohmu mengungkapkan arti korban ini kepada kami dan membukakan pintu mas kebenaran bagi kami dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang Kudus, Allah Maha Kuasa dan Kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah, henti-hentinya bernyanyi. Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dari rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar jadi tubuh dan darah putra Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dihianati, dia mengambil roti dan saling mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah Kau telah membebaskan Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali,
kami mempersembahkan kepadamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan oleh tubuh dan darah Putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, San Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kasihanilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah, inilah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tak pantas dengan kepada saya, tapi sabda saya maka saya akan selamat. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut menjaga, melindungi, dan menghantar kami sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Amin.
Engkau menganugerahi gerejamu karunia surgawi. Pelihara kiranya karya yang telah kau mulai. Penuhilah kami dengan daya dan semangatmu, dan semoga perjamuan ini membekali kami menuju kepenuhan penebusan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di tanah inilah ide-ide tentang kehidupan sutra menuju kehidupan mandiri akan digodok. Di rumah kehidupan inilah pemikiran-pemikiran tentang pengembangan gereja di Sultra akan diolah. Dan melalui jalan salib tadi pagi, mulai dari tempat ini, menyusul sebagian dari tanah kehidupan ini baru setengahnya. Masih ke sana lagi tuh sampai dekat kolam retensi kita punya tanah berbatasan dengan tanah Pancalogan. Dan menurut perencanaan kehidupan di bagian ujung berbatasan dengan tanah Pancalogam yang sedang digusur itu, disitulah nanti akan menjadi pintu utama untuk masuk ke tanah kehidupan ini. Disitulah akan dibuat gapura, sebagaimana gapuranya kantor gubernur, sebagaimana gapuranya kantor Polda. Kita juga akan membuat gapura di situ. Dan ini jalan poros, ya. Jadi luar biasa kita punya aset ini. Maka mari kita dengan melihat situasi tanah kehidupan ini, mari kita berpikir bersama, mari kita dukung rencana-rencana untuk pengembangan gereja di Sulawesi Tenggara menjadi kehidupan mandiri. Dan kalau ada kelompok-kelompok kategorial, ya silakan datang bertemu di sini. Itu yang pertama berkaitan dengan tanah kehidupan ini. Lalu yang kedua, dalam ziarah mulai tadi malam kita sudah merenungkan 7 duka Bunda Maria. Para murid yang mencurahkan roh penghibur, menganugerahi saudara kegembiraan karena berkatnya, dan ibu saudara selalu berlimpah dengan anugerah darinya. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan kelimpahan cahayanya. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya. Kita diutus untuk memberitakan berita sukacita. Amin.
Cepat-cepat. Oke, kamera roll. Action. 1, 2, 3. OMK Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100. Kamera roll. Action. OMK Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat ulang tahun Oke. Lansia tetap semangat. Oke. Lihat kamera kak, Oma, Opa, lihat sini 1, 2, 3. Lansia tetap semangat. Yeay. Oh, ada ketinggalan. 1, 2, 3. Iya, oke sudah. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.